Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan pada teks cerita fabel menggunakan bahasa yang efektif. Sebelum kita mulai belajar mengenai teks fabel ini, saya akan menyebutkan beberapa materi yang akan disampaikan. Materi belajar hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian teks cerita fabel, kemudian ada struktur yang terdapat dalam teks fabel, dan ada juga ciri-ciri atau syarat teks cerita fabel. Setelah ini, kalian akan kami ajak untuk menyimak materi pembahasan tentang teks cerita fabel. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks fabel? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kalian bisa simak materi berikut ini ya. Selamat menyaksikan! Kisah semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut merasa kehausan dan kemudian berniat untuk meminum air yang ada di dalam sungai tersebut. Namun tubuh semut malah terjatuh, tergelincir dan masuk ke dalam sungai. Semut berteriak, "Tolong! Tolong!" untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam. Karena sudah tidak memiliki tenaga, tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon, kemudian dijatuhkan ke dalam sungai, tempat semut hampir tenggelam tadi. "Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat." Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. "Terima kasih, merpati. Kebaikanmu akan selalu kuingat." Beberapa hari kemudian, datanglah seekor pemburu ke dalam hutan yang mengincar burung merpati. Burung merpati itu akan ditembak. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menyelamatkannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan kemudian berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepas senapannya hingga mengeluarkan bunyi suara tembakan "dor". Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaan sang pemburu. Burung merpati pun terbang setinggi-tingginya untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang kemudian langsung berlari sekuat tenaga. Beruntungnya, keduanya selamat dari ancaman bahaya. "Terima kasih sudah menolongku, semut." "Sama-sama, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama." Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter pada binatang tersebut mewakili manusia yang diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Setelah mempelajari mengenai pengertian dari teks fabel, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur di dalam teks fabel. Adapun struktur teks fabel ialah orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian awal di dalam suatu cerita. Pada bagian ini biasanya berisi latar waktu, latar tempat, pengenalan tokoh, dan watak tokoh. Jika disandingkan dengan cerita fabel tadi, maka bagian orientasinya ialah pada bagian semut yang berjalan-jalan di tepi sungai, yang tidak disangka semut tersebut jatuh dan akhirnya hanyut di sungai. Sampai akhirnya, teriakan semut tersebut terdengar oleh merpati dan merpati menolongnya. Selanjutnya pada bagian komplikasi. Pada bagian komplikasi, terjadinya hubungan sebab dan akibat sehingga munculnya suatu masalah. Komplikasi dimulai saat masalah muncul hingga mencapai puncak atau klimaks. Biasanya, komplikasi terjadi akibat kepribadian tokoh yang bertentangan dengan tokoh lainnya. Pada bagian komplikasi dalam cerpen
cerita fabel semut dan burung merpati terletak pada bagian di mana merpati yang menjadi incaran dari pemburu. Setelah komplikasi itu mencapai klimaks, barulah masuk kepada bagian resolusi. Masalah yang terjadi pada bagian komplikasi dapat diselesaikan di bagian resolusi. Pada bagian resolusi, semut menolong burung merpati dari ancaman pemburu dengan menggigit kaki pemburu dengan kencang dan kuat. Lalu, teks fabel ditutup dengan koda yang menjelaskan pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Koda juga dapat diartikan sebagai nilai moral dari pengarang. Dari teks fabel semut dan burung merpati, kita dapat mengambil nilai moral bahwa hendaknya kita berbalas budi kepada orang yang sebelumnya telah menolong kita. Anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai pengertian dan struktur dari teks fabel, sekarang kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan yang digunakan pada teks fabel. Berdasarkan bahasa yang digunakan pada teks fabel, berikut ini adalah ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks fabel. Yang pertama, penggunaan kata sandang si dan sang. Contohnya, akhirnya semut menggigit kaki sang pemburu. Kedua, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Pada kata keterangan tempat biasanya menggunakan awalan di, dan pada keterangan waktu biasanya menggunakan kata awalan pada, waktu, dan lain-lain. Contohnya, suatu hari di derasnya aliran sungai terlihat seekor semut yang tak sengaja jatuh terpleset ke dalamnya. Yang ketiga, penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan intra-kalimat. Contohnya, akhirnya semut menggigit kaki sang pemburu. Yang keempat, penggunaan sinonim dan antonim pada teks fabel. Pada teks fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu sifat, baik sifat benda, sifat tokoh, maupun keadaan. Contohnya, senang yang berarti rasa gembira, lalu ada tidak beraturan yang berarti berantakan, dan yang ketiga ada sedih yang berarti merana. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Cara menuliskan kalimat langsung, yang pertama, kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Yang kedua, tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Anak-anak, kalian telah menyaksikan tayangan tentang materi teks fabel dan menyimak cerita fabel yang berjudul Balas Budi Seekor Semut. Untuk membantu kalian dalam memahami pembelajaran pada kali ini, ada beberapa aspek yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, struktur teks fabel yang meliputi orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Kemudian yang kedua, ada ciri kebahasaan pada teks fabel, yaitu menggunakan bahasa yang efektif, baik, dan benar dalam menulis petunjuk dengan urutan yang tepat. Setelah melihat tayangan tersebut, kalian semua diharapkan mampu untuk berlatih memerankan isi fabel tadi ya. Dan itulah materi yang kita pelajari pada hari ini mengenai teks fabel. Saya harap kalian semua bisa lebih mudah memahami pembelajaran dengan adanya video ini. Untuk itu, tetap belajar dan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.